fasayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Nah, karena ayat ini berkaitan dengan perintah untuk memberikan sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah, maka isyaratnya bahwa siapa yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin dia dalam keadaan kesulitan, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan. Artinya mereka yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada janji kemudahan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya sebagaimana yang disyaratkan di dalam ayat-ayat yang lain, semua manusia itu pada dasarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Kita misalnya manusia ketika di dalam alam kandungan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada bayi itu kan lewat tali pusar ya, yang menghubungkan antara ibu dengan jabang bayi. Ketika sudah lahir, maka jalan yang menghubungkan rezeki kan dipotong itu. Tapi bukan berarti kemudian rezekinya juga terputus. Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalan rezeki yang lain, yaitu air susu ibu. Kalau tadinya satu, ini ada jatah dua payudara dari ibu. Sepenting tak kampongi bapakna. Jadi ada jalan rezeki yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai masa penyusuan, sudah kemudian dipisah, Allah Subhanahu wa taala malah memberikan rezeki yang lebih beraneka ragam. Kalau air susu itu hanya satu rasa itu. Tapi ketika sudah diputus dari air susu ibu, maka ada banyak sekali macam rasa yang akan bisa dirasakan oleh anak. Ya, berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bukan hanya satu rasa lagi, tapi bermacam-macam rasa. Inilah yang mengisyaratkan bahwasanya manusia itu jangan sampai putus asa dari jalan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah At-Talaq. Kita review kembali apa yang kita kaji pada 2 pekan yang lalu di ayat 6 dan 7 dari surah At-Talaq. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun
wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikan tempat tinggal kepada mereka, yaitu perempuan yang ditalak, min haitsu sakantum min wujudikum, di tempat kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Jangan kalian menyusahkan mereka untuk mempersempit mereka. Dan jika mereka adalah perempuan yang hamil, maka berikan nafkah kepada mereka sampai mereka meletakkan kehamilannya, sampai melahirkan. Fa in arda'na lakum, jika mereka menyusui bagi kalian, berikan kepada mereka ujurahun, upah kepada mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan hendaklah kalian bermusyawarah di antara kalian dengan cara yang ma'ruf. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan perempuan yang ditalak, yang berkaitan dengan as-sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah. Pertama, di dalam ayat ini para ulama kemudian sepakat, wattafaqal ulama ala anna lil ba'id, bahwa perempuan yang ditalak, yang ditalaknya itu tidak lagi akan kembali, jadi tidak bisa kembali. Misalnya yang sudah ditalak 3, al-hamil, yang dia itu hamil, maka bagi dia itu, bagi suami, ada kewajiban untuk tetap memberikan sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan juga nafkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, askinuhunna, jadi berikan kepada mereka tempat tinggal. Demikian juga tentang nafkah, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin, jika mereka itu hamil, maka hendaklah kalian memberikan nafkah kepada mereka di masa indahnya sampai meletakkan kehamilannya, sampai melahirkan. Nah, bagaimana kalau yang tidak hamil? Wa ammal ba'in ghairul hamil awil mutallaqah salasan, sedangkan perempuan yang ditalak, yang ditalaknya itu tidak lagi bisa kembali, misalnya kemudian ditalak 3, maka para ulama itu berbeda pendapat tentang tempat tinggal dan nafkah. Ada 3 pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah haduha wujubus sukna wan nafaqah. Ada yang mengatakan bahwasanya bagi mereka, jadi perempuan yang ditalak walaupun dia tidak hamil, yang ditalak 3, yang tidak mungkin kembali lagi, maka tetap mendapatkan hak untuk tempat tinggal dan nafkah. Wajib untuk diberikan tempat tinggal dan nafkah. Ini merupakan madhab dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan sebagian besar dari fuqaha sahabah, dan juga merupakan madhab dari Abu Hanifah dan Al-Imam Ats-Tsauri. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, askinuhunna, berikan kepada mereka tempat tinggal. Jadi ini tempat tinggal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua perempuan yang ditalak. Nah, karena tempat tinggal mereka tinggal di dalam rumah, maka nafkah itu adalah jazaul ihtibas. Itu mencakup di dalamnya juga dalam pandangan pertama ini, bahwa nafkah ya tercakup di dalamnya. Sebab kalau diberikan tempat tinggal dia tidak keluar, maka berarti dia tidak bisa mencari kasab gitu. Sehingga dengan demikian nafkah itu merupakan hal yang juga tersirat dari diberikannya tempat tinggal.
Jadi bukan hanya tinggal di dalam rumah tidak diberi nafkah. Nafkah itu adalah jazaul ihtibas. Itu merupakan bagian dari dia tetap di dalam rumah, perempuan yang ditalak walaupun dia ditalak ketiga. Ini pendapat dari golongan pertama. Sedangkan maksud di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin, kenapa kemudian disebutkan perempuan yang hamil? Ini mengisyaratkan bahwa untuk yang perempuan hamil walaupun dia masanya itu lama, karena kalau yang lainnya itu bisa hanya 3 bulan, sementara perempuan hamil itu bisa sampai 9 bulan, maka ini mengisyaratkan supaya tetap diberikan walaupun masa tunggunya, masa iddahnya itu sangat lama. Jadi penyebutan ini menunjukkan bukan berarti yang tidak hamil itu tidak mendapatkan nafkah, tapi penekanan supaya perempuan yang hamil walaupun masa iddahnya itu lama itu tetap diberikan nafkah. Itu pemahaman dari golongan pertama, wujubus sukna wan nafkah. Kewajibannya tetap adalah tempat tinggal dan juga nafkah. Kemudian pendapat yang kedua, alla nafaqata wala sukna. Bagi perempuan yang ditalak, yang talaknya itu tidak lagi talak raj'i yang mungkin kembali, yang tidak mungkin kembali di sini. Jadi bukan talak raj'i tapi talak bain. Talak bain itu adalah talak yang suami tidak bisa lagi rujuk dengan istrinya. Maka dalam pandangan kelompok yang kedua, tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal. Dalam pandangan yang kedua, dan ini merupakan ra'yu Ibni Abbas wa ashabihi wa Jabir ibni Abdullah wa Fatimah binti Qais wa ba'd tabi'in. Pandangan dari Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Fatimah binti Qais, sebagian dari tabi'in, Ishaq, Daud, Zahiri dan juga Imam Ahmad. Alasannya adalah dari hadis riwayat Muslim yang berkaitan dengan Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais menyatakan bahwasanya dia itu ditalak oleh suaminya Amr bin Hafs, ditalak dan tidak bisa kembali lagi, akan tapi falam yafrid laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewajibkan baginya nafkah dan juga tidak mewajibkan baginya sukna, tempat tinggal. Jadi itu yang disampaikan oleh Fatimah binti Qais berkenaan dengan dirinya, bahwa ketika dia itu ditalak oleh suaminya, ternyata Rasulullah SAW tidak mewajibkan kepada suaminya untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada dirinya. Ya, keluar di sini. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa lil mutallaqati al-ba'in, perempuan yang ditalak, talak bain yang tidak mungkin lagi kembali, maka baginya as-suknah dunan nafkah. Dia masih punya hak tempat tinggal tapi tidak punya hak nafkah lagi. Ini merupakan madhab dari Imam Malik dan Asy-Syafi'i, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, askinuhunna. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berikan tempat tinggal. Ini mengisyaratkan bahwa semuanya mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan yang berkaitan dengan nafkah di dalam ayat ini dikaitkan dengan perempuan yang hamil. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun. Kalau mereka itu hamil,
maka berikan nafkah kepada mereka sampai melahirkan anaknya. Artinya karena di dalam ayat ini nafkah dikaitkan dengan kehamilan, maka yang tidak hamil tidak mendapatkan hak nafkah, tapi hanya mendapatkan hak tempat tinggal. Jadi ini pendapat Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Al-Jassas kemudian mencoba untuk menelaah dari berbagai pendapat itu, di mana beliau kemudian mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais ini merupakan hadis yang ditolak oleh sebagian perawi, termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menolak apa yang dikatakan oleh Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais menyatakan bahwasanya saya tidak diberikan nafkah dan juga tidak berikan tempat tinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar bin Khattab, la natruku kitaballah wa sunnata nabiyyina liqauli imra'atin la nadri la'allaha hafizat aw nasiyat. Kami tidak akan meninggalkan kitab Allah, yaitu Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sudah jelas perintahnya askinuhunna, berikan tempat tinggal. Jadi kami tidak akan meninggalkan kitab Allah dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW hanya karena perkataan seorang perempuan yang kami tidak tahu, boleh jadi dia itu ingat atau mungkin lupa. Dia ingat atau mungkin lupa, tapi yang jelas di dalam Al-Quran itu dikatakan askinuhunna, jelas perintahnya supaya diberikan tempat tinggal. Nah, kalau kata Al-Jassas yang berkaitan dengan Fatimah binti Qais itu sesungguhnya ada kasus khusus, yaitu bahwasanya Fatimah binti Qais setelah dicerai itu istatolat bilisaniha, dia itu istilahnya panjang lisannya, jadi lidahnya tidak bisa menahan diri sehingga suka kemudian mencaci maki dari kerabat suaminya. Jadi mencaci maki tidak tahan, artinya keberadaannya di dalam rumah itu tidak menimbulkan kedamaian bagi penghuni rumah yang lainnya, sehingga termasuk dalam kategori yang ada di dalam di awal surat itu, di awal surat kan diisyaratkan illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka itu datang dengan fahisyah, dengan sesuatu yang keji, di mana sebagian ulama menyatakan makna dari fahisyah itu perbuatan zina. Ada juga yang menyatakan bahwa fahisyah di situ bisa berupa kata-kata kotor yang dilontarkan oleh perempuan itu kepada anggota keluarga suaminya, sehingga dengan demikian maka dia boleh dikeluarkan dari rumah itu karena keberadaannya tidak berdampak baik. Kalau tidak ada kata-kata kotor, maka dia tetap di dalam rumah. Nah, kasus Fatimah binti Qais kata Al-Jassas ini ruwiya annaha istatarat bilisaniha ala ahmaiha, sehingga kemudian karena dia mengucapkan kata-kata kotor, keberadaannya malah tidak baik terhadap penghuni keluarga yang lain. Setiap hari hanya kemudian kata-kata yang tidak baik kan dilontarkan, maka kemudian dia disuruh untuk pindah keluar dari rumah, karena termasuk dari kategori illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Nah, karena hal tersebut bersumber dari dia, maka dalam hal ini kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal dan juga hak nafkah. Jadi hak tempat tinggalnya karena dia melakukan perbuatan fahisyah, kata-kata kotor yang dilontarkan kepada anggota keluarga suaminya. Jadi itu yang berkaitan dengan Fatimah binti Qais yang dikemukakan oleh Al-Jassas. Namun yang pasti yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah paling tidak as-suknah,
diberikan hak tempat tinggal. Tentang nafkah itu ada dua, yaitu ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak wajib bagi perempuan yang tidak hamil. Tapi kalau yang hamil tetap ada tanggungan untuk suami karena dia masih mengandung anak yang dilahirkan. Termasuk ketika melahirkan, di dalam lanjutan ayat itu adalah dia mempunyai hak untuk diberi upah ketika menyusui, yang mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan itu memang merupakan tanggungan dari ayah. Jadi ayahnya yang mempunyai tanggungan untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kemampuannya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atiha min sa'atih. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang mempunyai keluasan rezekinya hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang rezekinya itu terbatas, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah itu akan menjadikan kemudahan sesudah kesulitan. Jadi janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, akan diberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dia hadapi. Tentang nafkah sendiri, kadar nafkah itu juga berbeda-beda di antara para ulama. Ada yang menyatakan sesuai dengan ada ijtihadnya, wafqal ma'urfi wal adah. Menurut pendapat Malikiyah. Sedangkan kalau menurut Al-Imam Syafi'i, an-nafaqatu muqaddaratun muhaddadah, bahwasanya nafkah itu ada kadarnya yang sudah ditetapkan. Wala ijtihada li hakimin, tidak ada ijtihad, sudah ada ketentuannya, yaitu kalau menurut Al-Imam Syafi'i, bagi yang luas rezekinya bihari zauj yusron wa usron, fa in kana zauj mu'assaron, kalau dia itu orang yang punya keluasan rezeki, maka yang wajib itu adalah muddani, 2 mud. 1 mud itu kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili sekitar 3/4 liter. Seperti di tangan orang dewasa 3/4 liter. Kalau kata Syekh Ali Jum'ah itu sekitar 5,1 on. Ya ada beda sedikit. Kalau yang Syekh Wahbah Zuhaili sekitar 6 on itu. 3/4 liter. Jadi artinya kalau 2 mud ya kalikan 2. Wujubun nafkahnya. Wa in kana mutawassitan famuddun wa nisfun. Kalau dia sedang-sedang saja, maka 1 mud setengah. Wa in kana mu'assaran famuddun. Kalau dia kesulitan, maka hanya 1 mud kewajiban nafkahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Jadi yang punya keluasan rezeki, maka dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Tapi kalau kata Al-Imam Malik, mazhab Malikiyah itu bihasbi haliz zaujaini ma'an wa urfan wa adatan, sesuai dengan adat yang berlaku di satu daerah. Tidak kemudian ada batasan tertentu, sesuai dengan adat yang berlaku di satu daerah. Jadi adatnya berapa kira-kira, maka disitulah kemudian berlaku nafkah.
Namun yang menarik adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang melakukan ini, baik dia itu dzu sa'atin, termasuk kalau kemudian dikaitkan dengan akhir ayatnya itu adalah wa man qudira alaihi rizquh, yang rezekinya itu ditakar, artinya tidak begitu banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dia hadapi. Artinya mereka yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada janji kemudahan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga sesungguhnya sebagaimana yang disyaratkan di dalam ayat-ayat yang lain, semua manusia itu pada dasarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggungan rezekinya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Kita misalnya manusia ketika di dalam alam kandungan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada bayi itu kan lewat tali pusar ya, yang menghubungkan antara ibu dengan jabang bayi. Ketika sudah lahir, maka jalan yang menghubungkan rezeki kan dipotong gitu. Tapi bukan berarti kemudian rezekinya juga terputus. Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalan rezeki yang lain, yaitu air susu ibu. Kalau tadinya satu, ini ada jatah dua payudara dari ibu. Sepenting tak kampongi bapakna. Jadi ada jalan rezeki yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai masa penyusuan, sudah kemudian dipisah, Allah Subhanahu wa taala malah memberikan rezeki yang lebih beraneka ragam. Kalau air susu itu hanya satu rasa itu. Tapi ketika sudah diputus dari air susu ibu, maka ada banyak sekali macam rasa yang akan bisa dirasakan oleh anak. Ya, berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bukan hanya satu rasa lagi, tapi bermacam-macam rasa. Inilah yang mengisyaratkan bahwasanya manusia itu jangan sampai putus asa dari jalan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Nah, karena ayat ini berkaitan dengan perintah untuk memberikan sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah, maka isyaratnya bahwa siapa yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin dia dalam keadaan kesulitan, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan. Dan ini kemudian ada kaitan dengan lanjutan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa adzabnaha adzaban nuqra fadzaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Betapa banyak negeri yang, kalau yang tadi di dalam akhir ayat itu isyaratnya adalah yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan, maka kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang negeri-negeri yang tidak mau penduduknya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atat an amri rabbiha,
mereka ingkar terhadap perintah Tuhan mereka, wa rusulihi, dan juga perintah rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadidan, maka kami hisab, kami buat perhitungan kepada mereka dengan perhitungan yang keras. Wa adzabnaha adzaban nukrah, dan kami adab mereka dengan adab yang menakutkan. Fadaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra, maka mereka kemudian merasakan akibat dari akibat buruk dari apa yang mereka lakukan, dan wa kana aqibatu amriha khusra, akhir kesudahan dari perbuatan mereka itu adalah kerugian di dunia dan juga di akhirat. Jadi di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengisyaratkan bahwa kalau orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadinya dia mendapatkan kesulitan, dia sulit dalam hidupnya, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang tidak mau untuk mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang diberikan oleh Allah, aturan hukum, maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah akan memberikan perhitungan kepada mereka dengan perhitungan yang keras. Atat amri rabbiha, mereka tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau untuk mengikuti perintah Rasulnya, maka diberikan perhitungan yang keras, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan di akhirat nanti ada azab yang lebih dahsyat lagi. A'addallahu lakum adzaban syadidan fattaqullah ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi mereka azab yang pedih. Jadi dalam persoalan ini sebetulnya kalau mungkin kita lihat sederhana, berkaitan dengan hubungan antara suami istri, akan tapi ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan hukum yang diberikan oleh Allah, Allah itu akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, yang ingkar, tidak mau untuk mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka azab di dunia, mungkin berupa kesulitan-kesulitan, berbagai bentuk musibah, dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiapkan azab yang pedih. Maka kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah ya ulil albab, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, yang berfikir. Bertakwalah dalam artian hendaklah kalian takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, orang yang percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan peringatan kepada kalian. Bentuk peringatan itu adalah datangnya rasul. Rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqah. Jadi peringatan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang rasul, rasulan yatlu alaikum ayatillah, seorang rasul yang sudah membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mubayyinatin, menjelaskan tentang hukum-hukum itu, liyukhrijal ladzina amanu, untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal solih, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju
cahaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di akhir ayat di surah At-Talaq itu, bahwa siapa yang tidak mau mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu ada perhitungan yang keras, azab yang pedih yang akan mereka rasakan di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah ya ulil albab, wahai orang yang berakal, hendaklah kalian takut kepada Allah. Takwa di sini dalam artian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau mereka yang ingkar itu disiapkan azab yang pedih, maka mereka yang beriman melakukan amal soleh, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, janji Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke surga yang mengalir sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka rezeki yang terbaik. Di akhir ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi mithlahun, dan juga bumi yang seperti itu. Yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku di semua langit itu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, supaya kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Ilmu Allah meliputi semua itu. Jadi itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, di akhir surah At-Talaq. Di akhir surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang seperti ini, yang artinya apa? Bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguhnya adalah dalam rangka kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi untuk kemaslahatan manusia, dan manusia atau mereka yang mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan dalam hidupnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Sebaliknya yang ingkar, maka mereka itu akan mendapatkan penghitungan yang keras. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi ini akhir dari kajian surah At-Talaq. Mungkin gambaran 7 langit itu penafsirannya seperti apa? Kalau 7 langit itu memang ada banyak pemaknaan dari para ulama itu. Ada yang menyatakan bahwa 7 itu adalah bilangan yang menunjukkan banyak. Jadi bilangan yang menunjukkan banyak, seperti halnya angka yang sering mungkin kita ucapkan, mengambil langkah 1000, yang maknanya adalah lari itu kan. Tapi bukan berarti kemudian langkahnya pasti 1000 itu. Tidak dihitung kan berapa langkahnya itu. Larinya itu masa sampai 1000 kali gitu, 1000 langkah kemudian berhenti. Nah, itu menunjukkan bahwa dia mengambil langkah yang banyak, 1001 macam gitu kan. Bukan berarti kemudian pas 1001 gitu. Walaupun 10, 15 itu sudah masuk kategori 1001 macam gitu. Ya, karena itu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang sangat banyak gitu kan. 1000 itu biasanya 1000, atau misalnya menampilkan 1000 wajah. Tidak pasti kemudian harus 1000 itu, tapi menunjukkan makna wajah yang sangat banyak itu, bermacam-macam. Nah, ada yang memaknai bahwasanya kata sab'ah itu juga menunjukkan makna banyak. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah
angka yang memang sesuai dengan hadis Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Mi'raj itu kan ada di langit pertama, kedua, ketiga. Jadi ada yang menyatakan bahwasanya itu memang adalah langit. Yang langitnya seperti apa Allahu a'lam itu. Tapi yang pasti di dalam hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, di situ digambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati langit-langit itu, mulai langit pertama bertemu dengan Nabi siapa, langit kedua bertemu dengan Nabi siapa, yang menggambarkan bahwasanya memang langit itu ada 7 sebagaimana yang digambarkan dalam hadis yang berbicara tentang Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemaknaan kadang ada kalau yang berkaitan dengan teknologi, ada yang memaknainya itu sebagai lapisan-lapisan yang ada di langit terdekat itu. Tapi itu kemudian kan maknanya kepada langit dunia, as-sama'ud dunya. Lapisan seperti atmosfer, litosfer dan lain-lainnya itu ada yang memaknai seperti itu, yang berkaitan dengan penemuan ilmiah pada masa sekarang. Namun ya ada yang menyatakan memang ya ada 7 langit, dimana yang ada di dekat kita itu adalah as-sama'ud dunya, langit yang terdekat, dan di atasnya memang ada langit lainnya sebagaimana dalam hadis Mi'raj. Ya Allah a'lam, itu pendapat beberapa ulama. Ada yang menyatakan bahwasanya itu makna majazi tentang jumlah yang banyak, tapi ada yang menyatakan bahwa memang itu adalah makna hakiki, 7 lapis langit yang didukung oleh hadis Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kita sudah mengakhiri kajian di surah Talaq. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil iktibar yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.